Pernah nggak sih ngerasa capek banget nyari jati diri? Kayak lagi nyari harta karun yang nggak ada petanya gitu? Kita semua kayaknya pernah deh di posisi itu. Bingung, siapa sih gue sebenarnya? Nah, gimana kalau saya bilang, justru cara kita mencari itu yang keliru? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu cara pandang baru dari dunia sains yang benar-benar bisa mengubah total cara kita melihat diri sendiri. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa sekarang ini Anda lagi dalam mode pencarian? Merasa agak hilang arah? Atau mungkin nunggu-nunggu momen aha yang bakal ngasih tahu siapa diri Anda sebenarnya dan apa sih tujuan hidup Anda? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini wajar banget. Tapi bisa jadi akarnya itu ada di pertanyaan yang salah. Oke, ini dia inti masalahnya. Jadi ada dua cara pandang soal ini. Pertama, ada mentalitas identitas ditemukan. Ini pasif. Anda cuma nunggu, mencari, dan hasilnya ya bingung. Yang kedua, ada mentalitas identitas dibangun. Ini aktif. Anda yang menciptakan, Anda yang memilih, dan hasilnya kejelasan. Dua pendekatan yang totally different, dengan hasil yang juga beda jauh. Sekarang kita masuk ke gagasan utamanya nih. Coba lupakan dulu mitos soal menemukan jati diri. Sains modern, khususnya psikologi perkembangan dan psikologi positif, ternyata punya jawaban yang jauh lebih memberdayakan buat kita. Intinya simple banget. Para peneliti itu sepakat. Identitas itu bukan sesuatu yang Anda temukan gitu aja kayak nemu uang di jalan. Bukan. Identitas itu adalah hasil dari sebuah proses yang aktif, dibentuk sama pilihan, pengalaman, dan refleksi kita. Sesuatu yang kita bangun dengan sadar setiap hari. Dan hasilnya, wah, luar biasa. Orang-orang yang secara aktif membangun identitasnya sendiri, terbukti jauh lebih stabil secara emosi, lebih percaya diri, dan yang penting nih, jauh lebih kuat ngadepin tekanan sosial atau omongan orang lain. Ini bukan soal merasa happy sesaat ya, tapi benar-benar soal membangun fondasi mental yang kokoh. Oke, kalau identitas itu dibangun, terus bahan bangunannya apa dong? Tenang aja, ini nggak ribet kok. Coba kita pecah jadi 3 komponen utama yang gampang banget kita pahami. Bahan yang pertama, pengalaman. Anggap aja setiap hal yang kita alami, mau itu sukses, gagal, ngobrol sama teman, nyoba hobi baru, semua itu bahan mentahnya. Semua itu membentuk semacam peta identitas kita yang unik. Makin banyak pengalaman yang kita cari, petanya bakal makin jelas. Lanjut, yang kedua, pilihan sadar. Nah, ini soal kekuatan kita buat memilih. Identitas sejati itu nggak lahir dari niru-niru idola atau ngikutin jalan yang udah disiapin orang lain. Ia lahir dari ribuan keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari, yang dengan sengaja kita arahkan sesuai tujuan kita. Dan elemen ketiga, mungkin ini yang paling penting, refleksi diri. Ini ibarat lem perekatnya. Tanpa refleksi, semua pengalaman dan pilihan kita itu cuma potongan-potongan acak. Refleksi itu adalah momen saat kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Ini beneran gue nggak? Ini sejalan nggak sama orang yang gue mau jadi? Ada analogi keren yang bisa ngerangkum semua ini. Gini, identitas itu kayak kita lagi bangun rumah. Kita nggak mungkin kan bangun tidur terus tiba-tiba ada rumah impian udah jadi di depan mata. Nggak mungkin. Kita harus pasang fondasinya, pilih bahannya, dan bangun pelan-pelan, batu demi batu. Terus, apa sih hasilnya kalau kita benar-benar mengambil peran jadi arsitek buat hidup kita sendiri? Imbalannya apa? Percaya deh, hasilnya jauh lebih besar dari yang Anda bayangin. Nah, ini buktinya. Biar kebayang. Coba lihat deh grafik ini. Studi psikologi positif nunjukin perbedaan yang wow, drastis banget. Para pembangun, mereka yang aktif, punya tingkat ketahanan sama kegagalan dan tekanan yang jauh melampaui para penunggu yang pasif. Lihat aja gapnya, jelas banget kan? Biar makin jelas lagi bedanya. Para pembangun ini tujuannya jelas. Mereka tangguh, stabil, dan nggak gampang goyah. Sebaliknya, para penunggu sering banget kejebak dalam kebingungan, rasa cemas, dan nggak puas sama hidupnya. Nah pertanyaannya, Anda mau ada di sisi yang mana? Oke, teorinya udah dapat, tapi gimana praktiknya? Nah, bagian ini adalah soal mengubah wawasan tadi jadi tindakan yang nyata. Titik awal Anda itu dimulai dari sekarang. Ini dia cetak birunya, kita sederhanain jadi 3 langkah praktis. Pertama, berhenti nunggu, mulai aja lakuin sesuatu, apapun itu. Kedua, buat pilihan sadar setiap hari, sekecil apapun itu. Ketiga, luangkan waktu buat refleksi, tanya ke diri sendiri, apakah gua masih di jalur yang benar? Simple, tapi efeknya luar biasa. Jadi kesimpulan paling kuatnya itu ini, berhentilah mencari identitas Anda di luar sana. Itu bukan sesuatu yang bakal dikasih orang lain ke Anda. Identitas itu mahakarya Anda, sebuah karya seumur hidup yang Anda ciptakan dengan tangan Anda sendiri.
Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Kalau hidup Anda adalah sebuah bangunan yang lagi Anda ciptakan, kira-kira batu bata pertama apa yang akan Anda letakkan mulai hari ini?